Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua. Minggu Advent adalah minggu yang mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus melalui kelahirannya dan kedatangannya kedua kalinya ke dunia ini. Kelahiran Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan, untuk memberi keselamatan kepada seluruh umat manusia melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan kedatangannya untuk kedua kalinya untuk menggenapi keselamatan bagi orang percaya serta hidup beriman kepadanya. Dan melalui firman ini, Yohanes Pembaptis sebagai tokoh yang datang lebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan dengan menyerukan pertobatan untuk menyambut kedatangan Juru Selamat. Dan firman ini sudah digenapi ribuan tahun yang lalu, bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini dan memberi keselamatan kepada seluruh umat manusia. Dan masa kita sekarang ini adalah masa menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya ke dunia ini. Dan masa ini sesungguhnya adalah masa untuk bersiap menerima keselamatan dunia dan akhirat. Selamat dari ketidakbenaran selagi berada di dunia ini, dan selamat dari neraka ketika masa penghakiman dilaksanakan. Dan anugerah keselamatan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita seluruh umat manusia secara gratis, tetapi tidak otomatis sempurna kita miliki jika kita tidak menghidupinya. Kristus telah memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita semua. Bagian kita adalah mengalaminya, menghidupinya dalam keseharian kita. Kita harus aktif menghidupinya selagi kita masih hidup di dunia ini, supaya anugerah keselamatan itu tidak menjadi hilang dari kehidupan kita. Dan melalui firman ini, sama seperti seruan Yohanes Pembaptis, sesaat kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat ke dunia ini, seruan ini juga berlaku untuk kita semua. Bertobatlah,
persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Sebab kita tidak cukup hanya duduk berdiam diri saja dalam menantikan Tuhan untuk kedua kalinya ke dunia ini. Kita harus berbenah diri, introspeksi diri, mengoreksi kehidupan rohani kita. Apakah cukup layak untuk dijalani oleh Tuhan? Bagian kita adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan boleh berhadir dalam kehidupan kita, supaya saat ketika Ia tiba di pintu hati kita, apakah Ia menemukan sebuah jalan lurus untuk dilewati, atau hanya semak duri, tanah berbatu-batu, tanah berlumpur, tanah berlubang-lubang? Sebab kekristenan kita adalah sebuah kemitraan antara Tuhan dan kita. Lakukan yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan lakukan yang menjadi bagiannya. Buka pintu hati kita dengan murni, dan Kristus akan berhadir dalam hidup kita, dan kita mengalami Kristus hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita. Dan untuk mengalami Kristus sungguh-sungguh hadir dalam hidup keseharian kita, ada beberapa hal yang sangat penting kita perhatikan dan lakukan setiap waktu melalui pertobatan kita setiap hari, setiap waktu. Jalan harus selalu kita persiapkan dan luruskan untuk Tuhan setiap waktu, supaya lawatan Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit harus diratakan, yang berliku-liku diluruskan dan yang berlekuk-lekuk diratakan. Semua ini adalah kiasan majas yang dapat diartikan oleh kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Setiap lembah harus ditimbun, artinya setiap yang kosong harus diisi. Segala kekosongan dalam kehidupan kerohanian kita harus dipenuhkan, harus diisi. Dan mari kita kerjakan hal-hal yang selama ini mungkin kita abaikan. Mungkin kita melalaikan persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Sebab kita sejatinya butuh Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita sangat penting harus berkomunikasi dengan Tuhan pada semua waktu. Bahwa waktu yang sangat banyak kita gunakan bersama dengan Tuhan, bahkan jika kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan pada semua waktu, ini akan menghasilkan kualitas kehidupan rohani kita tentu akan sangat baik. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk menjadi tawar hati buat kita saat kita menghadapi kesulitan hidup. Atau mungkin juga kita mengabaikan hidup dalam tuntunan firman Tuhan, sehingga kehidupan rohani kita menjadi kosong. Akibatnya kita hidup selalu berdasarkan perasaan kita, pikiran kita semata, berdasarkan apa kata orang. Ini perlu diisi, perlu ditimbun. Apapun yang menjadi lembah dalam kerohanian kita, yang membuat kita bisa mengalami kekosongan rohani, harus diisi, harus ditimbun melalui hidup beriman kepada Tuhan, melalui kita mau datang bersekutu dengan Tuhan. Lakukan dengan setia apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengisi kehidupan kerohanian kita. Charge iman kita melalui persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan, dalam persekutuan, dalam doa, dalam roh setiap waktu.
dan menjadikan firman Tuhan menjadi landasan seluruh kehidupan kita, sehingga tidak ada lembah yang kosong di dalam hati kita, tempat si iblis berkuasa dalam kehidupan kita. Setiap gunung dan bukit harus diratakan. Bukan hanya lembah yang harus diisi. Sebaliknya, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Segala gunung dan bukit yang menjadi penghalang, rintangan jalan Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, sangat perlu disingkirkan. Dan ini khususnya menunjuk kepada ego kita, keakuan kita, keangkuhan hidup. Semua ini bagai gunung dan bukit yang menghalangi jalan Tuhan. Dan semua ini harus disingkirkan dan diratakan. Keangkuhan hidup akan menjadi selalu penghambat bagi kita untuk mengalami lawatan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang-orang yang congkak. Dan gunung si aku ini hanya dapat diratakan dengan kekuatan yang maha luar biasa. Di zaman kita sekarang ini, gunung diledakkan dengan bom. Namun menurut pengajaran Tuhan Yesus Kristus, gunung bisa dipindahkan dengan iman. Dengan kata lain, kita membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan bom, yaitu kekuatan Allah sendiri. Dan siapa saja yang telah mengalami lahir baru, kehidupan baru di dalam Kristus, akan sangat tahu bahwa gunung Syaku ini merupakan musuh penghalang yang paling besar. Musuh terbesar kita adalah ego kita, keakuan kita sendiri. Dan musuh yang paling sulit kita taklukkan adalah diri kita sendiri, keakuan kita. Tanpa iman, tanpa Kristus, mustahil gunung keakuan kita ini, keangkuhan kita ini dapat diratakan atau dipindahkan. Tidak mudah untuk memindahkannya, meratakan kecongkakan kita, untuk menjadi seorang yang rendah hati, untuk bisa selalu memberi pengampunan kepada semua orang. Kita harus berjuang berdarah-darah melakukannya di dalam iman kepada Kristus. Bersama Kristus pasti kita bisa melakukannya. Dan saat kita bisa menaklukkan keangkuhan kita, betapa indahnya hidup kita. Kristus sungguh ada, hadir dalam hati kita. Yang berliku-liku diluruskan. Apa maknanya ini? Kita tahu yang hatinya bengkok, yang belat-belit, orang licik, yang manipulatif, yang tidak jujur, yang tidak tulus, yang memanfaatkan orang lain. Betapa kita lelah menghadapi orang-orang yang punya karakter buruk seperti ini. Yang berliku-liku, yang bengkok hatinya. Luruskan hatimu, bertobatlah. Hiduplah dengan penuh integritas, jujur, tulus, ikhlas, dan simpel. Hiduplah apa adanya, sebagaimana Tuhan kehendaki. Orang lain tidak selalu bisa melihat hati kita yang bengkok itu, yang berliku-liku itu, tetapi Tuhan yang Maha melihat, melihatnya dengan terang benderang. Oleh sebab itu, mari kita hidup dengan hati yang lurus, sebagaimana Tuhan kehendaki, supaya lawatan Tuhan selalu ada buat kita. Istilahnya,
dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita hadapi, dan bagaimanapun karakter orang memperlakukan kita, sebagai orang yang lurus hati, tetaplah ikhlas dan tulus pada semua waktu. Jujurlah, tuluslah setiap waktu, karena Roh Kudus akan selalu ada di hati kita, melihat apa yang mau kita lakukan dan apa yang ada dalam hati kita. Apa untungnya bagi kita saat kita menjadi orang yang begitu berliku-liku, bikin pusing semua orang, sangat sulit ditebak apa mau kita. Orang yang berliku-liku hatinya selalu bikin capek semua orang. Orang-orang yang berkarakter seperti ini benar-benar membuat orang-orang di sekitarnya pening 7 keliling. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk meluruskan hati yang berliku-liku. Tuluslah kepada semua orang, sebab orang yang tulus akan selalu dicari oleh Tuhan. Dan mari kita cek hidup kita. Apapun yang berliku-liku, yang belat-belit, yang membuat mumet, rumit, kacau, mari kita luruskan satu persatu. Dan terimalah lawatan dari Tuhan. Hati yang lurus itu akan selalu menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh kita, sehingga kita hidup dalam sukacita yang sejati. Yang berlekuk-lekuk diratakan. Apa artinya ini? Jalan yang kasar harus dihaluskan supaya tidak berlekuk-lekuk. Ini boleh dimaknai bahwa segalanya harus dilakukan dengan telaten, teliti, seksama, konsisten, sehingga jalan itu menjadi jalan mix bagi Tuhan setiap waktu. Melalui kesediaan kita untuk mengisi kehidupan rohani kita di dalam Tuhan, meratakan setiap gunung dan bukit penghalang Tuhan masuk ke dalam hati kita, meluruskan hati kita yang berliku-liku setiap waktu tanpa henti secara berkelanjutan dengan konsisten, teliti, cermat dalam kesetiaan. Mari kita lakukan pertobatan sejati setiap waktu di dalam Tuhan. Selama kita hidup, selama kita masih bernafas, apa yang perlu segera diisi, segera kita isi. Apa yang perlu segera kita ratakan, segera kita ratakan. Apa yang perlu segera kita luruskan, segera kita luruskan. Selama kita hidup, hidup kita adalah hidup yang selalu siap diservis, diperbaiki, dibersihkan, dipulihkan, supaya semakin serupa dengan Kristus. Dan tanpa Kristus, tanpa iman kepada Kristus, kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Bagian kita adalah kita mau, kita siap dibersihkan, dikuduskan, dibenarkan. Bagian Tuhan adalah memasuki hidup kita, dan Dialah yang hidup, bekerja, berkarya, merendah kehidupan kita seturut dengan rancangannya yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada masa-masa Advent seperti ini, kita disibukkan dengan berbagai kegiatan yang membutuhkan waktu dan tenaga dalam rangka perayaan mengingat kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, dalam merayakan Natal. Dan melalui firman ini, mari kita sungguh belajar memahami dengan benar
dengan sungguh-sungguh apa sesungguhnya yang sangat penting kita persiapkan ketika pun kita fokus mempersiapkan dan turut merayakan mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh memahami dan menghidupi dengan benar makna dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Supaya Natal bukan hanya sekedar perayaan seremonial semata. Supaya Natal bukan hanya sekedar berlomba membuat acara yang sangat fantastis. Supaya Natal bukan hanya sekedar membeli pakaian baru, sepatu baru, dan lain sebagainya. Supaya Natal bukan hanya sekedar untuk mempersiapkan aksesoris Natal, supaya kesemerbakan Natal semakin indah dan luar biasa. Tetapi Natal adalah sebagaimana firman ini berseru kepada kita, bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Bersihkan hati kita dari segala kekotoran-kekotoran, sampah-sampah rohani, dan ukir hati kita menjadi aksesoris terindah untuk dimasuki oleh Tuhan, supaya Tuhan boleh berhadir di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, melalui hidup benar dan kudus. Sebab tanpa kebenaran, tanpa hidup kudus, Dia Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia akan selalu terhalang masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Sebab seiota pun ketidakbenaran ada dalam hati kita, seiota pun iri hati, kebencian, tinggi hati dalam hati kita, Dia tidak akan pernah datang ke dalam hati kita. Mari kita bersiap setiap waktu melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk meratakan hati kita, untuk meluruskan hati kita, sehingga lawatan Tuhan akan menjadi bagian dari keseharian kita. Tanggung jawab kita adalah meluruskan jalan, meratakan jalan melalui hati yang murni, tulus, dan kudus. Itu adalah tanggung jawab kita. Sebab Yesus Kristus hanya lahir pada hati yang murni, yang lurus, yang tulus, yang kudus, yang rata, yang tidak berliku-liku, yang lurus, yang terisi iman yang murni, pada hati yang benar dan kudus. Yang menjadi soal, sudah siapkah hati kita? Jika sudah siap, terpujilah nama Tuhan, terimalah lawatan Tuhan yang maha luar biasa. Jika belum, bertobatlah, luruskan jalan, ratakan jalan, persiapkan jalan buat Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, untuk berubah. Selagi hari ini ada masih menjadi bagian dari kita, bergegaslah, bersegeralah, jangan tunda lagi, jangan berleha-leha lagi. Sambutlah Rajamu, Yesus Kristus, yang ingin segera melawatmu dalam kehidupanmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.